Halo para remaja sehat peduli sesama. Balik lagi bareng kita berdua di Bincang Cantik bersama Mansanisma Red Cross episode Repro Talks. Jadi gimana nih kabarnya Besti? Semoga besti-besti semua sehat selalu ya. Oke Cul, jadi di Repro Talks kita kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, jadi di sini kita berdua mau ngajak teman-teman semuanya buat mengupas dan tahu lebih tentang kesehatan reproduksi sebagai salah satu upaya self love. Waduh, asik banget sih. Sebagai remaja, tentunya kita harus aware dong dengan yang namanya kesehatan alat reproduksi kita. Tapi kira-kira teman-teman di rumah udah pada tahu belum sih tentang alat reproduksi? Kan ada yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu dong alat reproduksi kita supaya kita bisa sayang dan menjaga kesehatannya. Bener banget tuh. Besti di sini udah pada masuk fase pubertas belum sih? Seharusnya sih udah ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, tahu nggak sih bahwa kematangan organ reproduksi ini adalah salah satu ciri-ciri pubertas? Betul banget, Cil. Aku juga merasakan perubahan di diriku selama pubertas, termasuk siklus menstruasi yang kualami. Jadi penting sekali untuk menggali organ reproduksi yang juga udah dibahas di SMP dan dibahas lagi di pelajaran biologi. Nah, bener banget. Tapi penting banget buat kita ini para anggota PMR Wira atau sebagai peer educator untuk ikut mengedukasi teman-teman sebaya. Ingat Besti, pembahasan ini bukan hal yang tabu ya, karena pendidikan seks akan berguna untuk diri kita sekarang maupun nanti. Bener banget tuh, banyak banget ya masyarakat yang menganggap pendidikan seks itu adalah hal yang tabu dan justru malah menghindar. Aku berharap dengan edukasi ini bisa menambah pengetahuan para besti semua. Kita sharing-sharing pengetahuan kita tentang reproduksi. Jadi, kalau yang aku tahu, reproduksi itu adalah kemampuan seseorang dalam memiliki keturunan sebagai upaya pelestarian kehidupan manusia. Sebagai remaja, menurutmu terlalu dini nggak sih kita bahas ini? Oke, jadi menurutku Cul, itu tuh nggak sama sekali. Karena lebih dini itu lebih baik. Di usia remaja kita ini penting banget untuk kita mengenal. Gimana kalau kita coba dari membahas alat reproduksi dulu? Aku mulai dari yang laki-laki ya. Yuk, boleh. Oke Cul, jadi aku pengen sharing pengetahuanku tentang alat reproduksi laki-laki. Jadi gini Cul, alat reproduksi laki-laki itu penting untuk diketahui karena di dalamnya banyak banget strukturnya yang saling berkontribusi untuk mencapai reproduksi yang optimal. Kalau dari kacamata luar, kita akan melihat sebagaimana bentuk penis. Tapi setelah kita teliti lebih dalam organnya, ada di antaranya skrotum untuk menjaga testis. Di dalamnya itu ada testis untuk memproduksi sperma dan ada juga epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Gitu Cul. Oke, terus ada apa lagi nih, Cil? Nah, tunggu, ini tuh belum selesai. Terus, di sistem reproduksi laki-laki itu ada vas deferens untuk menyalurkan spermatozoa dari epididymis. Ada kelenjar kelamin yang menghasilkan getah kelamin atau yang biasa kita sebut dengan air mani. Ada juga saluran kemih berupa muara terusan dari vas deferens. Dan yang terakhir, ada kandung kemih dan ada juga kandung mani. Oke, bintang 100, jempol 10 buat kamu. Pasti pas biologi full merhati ini. Berasa paling biologi loh. Nah, kalau gitu aku nggak perlu jelasin lagi ya, karena penjelasanmu tadi tuh udah top markotop. Nah, tadi kan aku udah berhasil nih jelasin tentang alat reproduksi laki-laki sampai pro abis. Gantian dong Cul, kamu yang jelasin alat reproduksi wanita. Oke, jadi alat reproduksi wanita itu dikenal dengan vagina. Di dalamnya itu ada dua bagian dalam dan luar. Yang luar terdiri dari celah luar atau vulva, labium mayora, labium minora yang berada di sebelah kanan kiri vulva dan klitoris. Di vulva ada dua saluran, yaitu saluran kemih dan vagina. Di dalam vagina terdapat selaput darah. Oh, kayak gitu. Tadi kan kamu jelasin yang luar kan? Kalau yang dalam gimana Cul? Oke, sekarang kita bahas yang dalam ya. Nah, kalau yang di dalam itu ada ovarium, tuba falopi, dan rahim. Di dalam ovarium terdapat gelembung folikel penghasil sel telur atau ovum. Nah Jul, tadi kan kita udah bahas nih tentang organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Berarti udah kenal dong
tadi kan di awal kita ngomongin nih, tak kenal maka tak sayang. Karena udah kenal maka harus sayang. Berarti sekarang kita harus bahas dong gimana caranya kita menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, pertanyaan bagus nih. Menjaga kesehatan dapat diupayakan dari konsumsi makanan yang bergizi dan higien sanitasi yang baik. Hindari merokok, hindari mengonsumsi alkohol, dan yang pastinya harus kita hindari adalah seks bebas atau seks tanpa hubungan ikatan. Oh kayak gitu. Tapi kan kayak gitu tuh termasuk hal yang mainstream ya. Aku punya pertanyaan nih, dan pasti teman-teman di rumah juga banyak yang belum tahu. Menurut kamu nih, pemilihan celana dalam tuh ngaruh nggak sih sama kesehatan reproduksi kita? Pastinya iya dong. Kain terbaik untuk celana dalam adalah yang berbahan katun, karena kain katun memungkinkan kulit kita untuk bernafas dan menjaga kelembapan. Selain itu, buat cowok-cowok, hindari deh celana dalam yang terlalu ketat karena dapat mempengaruhi kualitas sperma. Terus buat cewek-cewek nih ya, hindari juga yang ada rendanya, karena hal tersebut akan menyebabkan lecet dan luka loh. Oh kayak gitu. Terus nih ya, aku pernah dengar lingkungan di sekitar kemaluan perempuan itu nggak boleh lembab. Soalnya katanya bakal bisa jadi tempat pertumbuhan bakteri dan jamur. Itu bener nggak sih? Bener banget tuh Cil. Infeksi yang sering terjadi itu biasanya karena jamur Candida albicans, yang biasanya ditandai dengan keluhan keputihan, rasa gatal, rasa sakit, serta terbakar ketika buang air. Jadi, jangan lupa untuk mengeringkan kemaluan dan sekitarnya setelah buang air ya. Sedia tisu yuk. Hindari juga penggunaan pakaian yang ketat yang bisa menyebabkan keringat berlebih. Jangan lupa untuk mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Dan yang paling penting dan sering dilupain sama ciwi-ciwi nih ya, pas lagi menstruasi adalah jangan lupa untuk secara rutin mengganti pembalut setiap 3 jam sekali. Dan pilihlah pembalut yang tidak menyebabkan iritasi. Tuh ciwi-ciwi dengerin ya. Nah, aku baru tahu nih, ternyata alat reproduksi itu rawan banget ya terkena bakteri dan virus. Jadi harus dijaga banget kebersihannya, apalagi di masa-masa remaja atau masa pubertas kayak kita. Soalnya kan pas usia kita ini alat reproduksi kita udah mateng ya, dan udah berfungsi. Jadi rawan banget kena gangguan dan penyakit. Bener banget itu. Jul, tadi kan kita udah tahu ya kalau ternyata alat reproduksi kita ini rawan terkena yang namanya gangguan dan penyakit. Biasanya nih di usia remaja kayak kita ini apa sih masalah yang sering terjadi, Cul? Oke, ini nih ada lagi penyakit kesehatan reproduksi lain, yaitu fluor albus atau yang sering kita kenal sebagai keputihan. Keputihan adalah keluarnya cairan dari vagina selain darah haid. Cairan atau lendir yang diproduksi dalam vagina dan leher rahim ini akan membawa sel-sel mati serta bakteri keluar dari vagina sehingga vagina tetap bersih. Sebenarnya nih ya, penyakit keputihan itu normal loh. Oke, gini aku jelasin lebih detail ya Cil. Jadi, penyakit keputihan ini disebabkan oleh bakteri Gardnerella, Lactobacillus, Bacteroides, dan lain-lain. Oh, kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih, Cul, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan itu ternyata bisa menyebabkan keputihan? Oke, banyak banget deh kebiasaan yang sering kita lakuin dan bisa menyebabkan keputihan, yaitu seperti sering membilas vagina dengan sabun yang mengandung parfum, membiarkan area genital lembab dalam waktu yang lama, menggunakan pakaian dalam yang tidak nyaman, membersihkan vagina dengan cara yang salah, dan malas mengganti pembalut. Oh, kayak gitu. Wah, Jul, ternyata pembahasan kita kali ini udah panjang banget. Yang awalnya kita cuman bahas tentang alat reproduksi, tiba-tiba menjalar sampai ke cara menjaga kesehatannya. Terus kita juga bahas penyakit-penyakitnya. Biasalah ya, ciwi-ciwi kalau udah ngobrol pasti nyambung kemana-mana. Bener banget, kita udah bahas panjang banget, lengkap banget ya. Tapi nggak apa, yang pastinya Reprotalks kita hari ini membawa manfaat buat kita semua ya. Tentunya dong, karena kesehatan alat reproduksi itu perlu banget buat kita jaga, khususnya di usia remaja kayak kita ini yang lagi pubertas. Bener banget, tadi kamu bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Karena udah kenal lebih jauh dengan alat reproduksi kita, maka jelas dong kita harus makin sayang dan peduli dengan kesehatannya. Bener banget, masa cuman Ayang yang kalian sayang dan diperhatiin? Kalau gitu, hari ini aku sama Cacul mau pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di Bincang Cantik bersama Mansanisma Red Cross selanjutnya. Bye-bye.